Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pertemuan kita masih dalam bahasan liturgia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sakramen-sakramen. Jadi, sebelum kita masuk pertemuan kita atau Ibu akan menjelaskan tentang sakramen, mari kita berdoa. Ibu berdoa di sini, kamu berdoa di rumah. Oke, anak-anak Ibu, mari kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami mampu menanggapi ataupun menerima apa yang diterangkan Bapa Ibu kami. Kami serahkan kita kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi untuk anak-anak Ibu, walaupun masih social distancing, walaupun masih stay at home, walaupun masih belajar di rumah, daring, jangan pernah bosan. Kenapa? Apapun yang terberikan Bapak Ibu guru kalian selama masa daring ini, kalian bisa menerimanya, kalian bisa memahaminya, belajar, mau bertanya. Oke, tetap jaga kesehatan. Kalau kamu sehat, pasti belajar pun pasti menyenangkan. Jadi anak-anak Ibu, materi kita hari ini tentang sakramen-sakramen. Apa sakramen-sakramen ini? Sakramen ini kalau dalam gereja Katolik itu ada 7, tetapi kalau dalam gereja Protestan mungkin ada 5. Jadi sakramen ini apa? Sakramen dalam bahasa Latin adalah Mysterium. Dalam bahasa Yunani adalah Sacramentum. Maksudnya apa? Ini adalah tanda yang tidak kelihatan. Tanda yang tidak kelihatan. Oke, jadi sakramen-sakramen ini sebenarnya pengertian sakramen ini apa? Tanda atau sarana yang diberikan Tuhan kepada manusia secara cuma-cuma. Oke, tanda atau sarana yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kepada manusia. Oke? Jadi apa Bu tanda dan sarana yang diberikan Tuhan kepada kita? Pertama, yaitu sakramen baptis. Oke? Sakramen baptis. Sakramen baptis ini adalah yang pertama kali kita terima. Kenapa? Karena dalam sakramen ketika kita menerima sakramen baptis, berarti kita telah dibersihkan atau telah disucikan dari dosa asal kita. Dari dosa asal. Maksudnya apa Bu dosa asal? Dosa asal itu adalah dosa dari ayah dan ibu kita. Jadi makanya kita ketika kita baru lahir, baptisan ini kita terima. Oke, baptisan kita terima supaya apa? Supaya kita layak dan pantas dan kita menjadi anggota gereja yang baru dan menjadi pengikut Kristus. Oke? Anak-anak Ibu, oke, ketinggalan tadi ya semua sakramen baptis. Jadi sakramen ini dibagi menjadi 3 bagian. Oke, 3 bagian. Apa aja 3 bagian itu, Bu? 3 bagian. Ada inisiasi.
atau sakramen awal. Baru ada sakramen penyembuhan. Baru jadi sakramen baptis ini termasuklah ini ke dalam sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu apa aja, Bu? Ada sakramen baptis, ada sakramen krisma, dan ada sakramen tobat. Baru sakramen penyembuhan apa aja, Bu? Ada sakramen tobat, ada sakramen pengurapan orang sakit. Jadi di sini pemberkatan itu ada sakramen imamat dan ada sakramen perkawinan. Di sini tadi apa? Baptis, ekaristi, dan krisma ya anakku. Baptis, ekaristi, dan krisma di inisiasi, bukan tobat. Tobat tadi di penyembuhan ya. Jadi kita masuk sakramen baptis. Baptis ini dibagi lagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. 3. Baptisan bayi, baptisan darah, baptisan dewasa. Baptisan bayi inilah yang tadi kita terima. Baru lahir diterima. Atau sekitar anaknya entah 3 bulan barulah menerima baptisan bayi. Yang penting bayi, berarti antara umur 0 sampai sekitar 5 tahun. Masih bayi, masih balita. Tetapi dalam saudara ini maksudnya darah, berarti bertumpah darah. Inilah diterima oleh para martir. Para martir. Para pahlawan gereja kita yang rela mati. Jadi di sini nanti akan diterima baptisan darah. Baru yang kedua, baptisan dewasa. Ada anak-anak yang ketika baru lahir tidak menerima baptisan. Kenapa? Karena satu, mungkin masalah ekonomi. Yang kedua, masalah apa? Masalah ketaatan iman orang tuanya. Yang ketiga apa? Mungkin dalam masalah sosial. Jadi ketika orang tuanya ini mungkin kehidupan orang tuanya atau sedang ayah dan ibunya sedang tidak baik. Jadi anaknya tidak mendapat baptisan ketika bayi. Jadi setelah dewasa, ketika anaknya sudah mendapatkan iman yang teguh, maka disitulah anaknya akan menerima baptisan dewasa. Baru baptisan dewasa ini kalau dalam gereja Protestan adalah masih menerima baptisan dalam kisah Yohanes Pembaptis yang seperti apa? Misalnya dalam gereja Pentakosta, Karismatik, Bethel, seperti gereja yang lainnya, baptisan dewasa ini masih berlaku. Misalnya ketika dia baptisan bayi terimanya, baptisan dewasa juga terimanya. Supaya apa? Karena dalam gereja, mungkin dalam gereja Protestan yang lainnya beranggapan bahwasannya itu anaknya ketika bayi itu belum bebas, belum dibersihkan dosanya. Makanya ketika besar dalam seperti gereja Pentakosta, kita harus menerima baptisan lagi, menerima pembaruan lagi, supaya kita menjadi saksi Kristus yang setia. Di situ kalau dalam gereja Katolik itu hanya dalam baptisan ini ada tanda dan saran, ada tandanya. Tandanya itu apa? Jadi tandanya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti sini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baru kalau dalam gereja Protestan, dalam gereja yang pengikut aliran Zwingli atau aliran karismatik, dia itu masih menerima baptisan seperti Yohanes Pembaptis, dicelupkan ke sungai Yordan ataupun ke air yang mengalir. Supaya apa? Karena mereka beranggapan ketika mereka sudah dicelupkan, sudah dibersihkan dosa yang di sungai yang mengalir, berarti mereka sudah bersih. Tetapi sama, ada sarana yang digunakan sama. Ada kain putih, ada lilin. Lilin sebagai alat penerang, kain putih sebagai apa? Penghapus dosa kita. Oke, anak-anakku. Anak-anak ibu, kita
Kenapa? Bayi, ada masa bayinya, ada masa remajanya, ada masa kanak-kanak dulu, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, orang tua, baru menjadi kakek dan nenek. Nah, di sini juga dalam sakramen inisiasi atau dalam sakramen baptis ada tahapnya, ada masanya. Yang pertama, masa prakatekumenan. Apa masa pra? Berarti kalau pra sebelum baptisan, kata itu memberikan sebuah katekumen atau pelajaran tentang sakramen baptis kepada orang yang akan menerima sakramen baptis. Jadi ini masa sebelum penerimaan dalam baptis. Baru ada masa katekumenat. Berarti di sini masa pengajaran, pembinaan iman, baru peneguhan dan lain-lain sebelum mereka masuk ke masa mistagogi atau masa persiapan akhir. Disinilah dibentuk iman anak, dibentuk iman orang tuanya supaya teguh dalam ajaran gereja, baik ajaran gereja Katolik maupun ajaran gereja Protestan. Baru ada masa persiapan akhir. Nah, persiapan akhir. Berarti kalau persiapan akhir sudah matang. Seperti kalau menikah, kalau sudah dia masa persiapan akhir, berarti dia sudah layak. Sudah layak untuk menerima sakramen perkawinan tersebut dan membangun keluarga yang harmonis. Tapi kalau di sini masa persiapan akhir ini adalah masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen baptis. Oke? Masa khusus. Berarti kalau khusus dibilang spesial, kamu orang terkhusus untuk saya. Tapi kalau dalam sini masa persiapan akhir ini masa yang paling khusus. Kenapa? Disinilah orang tua akan mempersiapkan dirinya dalam menerima sakramen baptis, dalam menerima Roh Kudus, dan dalam menerima pembinaan sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam membina iman anaknya. Baru masa mistagogi. Masa mistagogi adalah masa pembinaan setelah menerima sakramen baptis. Jadi bukan sampai di sini aja, masih ada masa mistagoginya. Jadi setelah orang tuanya menerima sakramen baptis, masih ada pembinaan-pembinaan lain. Apakah orang tua itu pantas? Apakah orang tua Bapak Ibu Serani itu mampu memegang teguh iman anak yang telah menerima sakramen baptis tersebut? Oke, anak-anak ibu sampai di sini mengerti. Kalau ada yang akan bertanya, silakan japri ibu ya. Baru kita masuk tugas dan perutusan orang yang dibaptis. Oke. Setiap orang pasti memiliki tugasnya. Pasti memiliki utusannya. Misalnya kayak ibu. Tugas ibu dalam sekolah ini mengajar, memberikan materi. Baru tugas kamu apa? Tugas kamu menerima pelajaran, belajar. Oke? Memberikan PR kepada gurunya. Itulah tugasmu. Jadi tugas orang yang dalam sini apa? Menjadi saksi Kristus. Udah? Menjadi saksi Kristus. Berarti di sini kalau dibilang menjadi saksi Kristus berarti menaati perintah-perintah Tuhan. Oke? Baru mewartakan kabar sukacita yang tampak dalam perbuatan, sikap, perilaku, perkataan yang membawa suatu arti bagi orang lain. Jadi kalau kamu sudah dibaptis, berarti kamu akan membawakan terang. Kenapa? Itulah tadi fungsi. Udah? Fungsi lilin pada saat kamu menerima sakramen baptis. Tadi kalau yang pertama fungsi air itu membersihkan kita dari dosa. Baru yang kedua itu fungsi lilin, berarti membawa terang. Yang ketiga itu kain putih, berarti kita diputihkan dari dosa-dosa asal kita, dosa yang kita bawa dari ayah dan ibu kita. Oke anak-anak ibu, sekian materi dari ibu. Jika nanti ada yang ingin bertanya, oke bisa kembali ke WA grup kita. Sampaikan pertanyaan kalian, maka ibu akan menjawabnya. Selamat pagi. Kamu berdoa sebelum menutup materi kita hari ini anakku ya. Oke, tetap semangat. Salam sehat dan selamat belajar kembali.